pemilihan ini. Ke Bawaslu ini maksud dan tujuan lalu dilakukan oleh siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifaul Anam, saat ini didampingi oleh teman-teman dari Ormas Orangnya Bersatu dan ada kuasa hukum saya dari Rumah Aspirasi Publik dari Mas Sumadi. Hari ini datang ke Bawaslu Kabupaten Magetan, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Kami menindaklanjuti dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan sengketa pilkada dari salah satu paslon di Magetan yang sudah diputuskan, dan di situ ada petunjuk untuk PSU ataupun pungutan suara ulang. Hari ini kami datang ke Bawaslu bukan untuk soal PSU-nya, tapi ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ada pelanggaran di 4 TPS, maka bukan lagi patut diduga, ini pasti ada pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan umum. Makanya kami laporkan hari ini 4 KPPS ataupun kelompok penyelenggara pemilihan suara di 4 TPS. Yang pertama di Nguri, Desa Nguri, TPS 9 Lembean Magetan, kemudian TPS 1 dan TPS 4 Kinandang. Itu pasalnya pasal 178, nanti pengacara yang akan menyebutkan konstruksi hukumnya. Namun situ jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengadili bahwa ada pelanggaran pidana, pelanggarannya orang lain yang tidak hadir, ada orang yang meninggal, jiwa pilih yang di luar kota, kemudian bekerja di luar negeri, ternyata bisa mencoblos di TPS tersebut. Nah, berarti ini ada pelanggaran pidana. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan PSU, maka saya sebagai warga Magetan merasa pilkada yang seharusnya kemarin ini jujur, adil, dan demokratis dikotori oleh perbuatan-perbuatan oknum KPPS di 4 TPS ini. Maka kami sangat mesal dan kami datang ke Bawaslu untuk minta keadilan. Tidak cukup hanya PSU, Gakumdu harus segera melakukan tindakan hukum untuk efek jera, diadili, dipidanakan seberat-beratnya, karena ini sudah menciderai marwah demokrasi di Kabupaten Magetan, terutama mengkotori pemilihan umum, bahkan menjadi sentra di Jawa Timur maupun di nasional. Magetan menjadi sangat miris ketika kita mengharapkan punya bupati, wakil bupati dari siapapun. Kami di sini bukan dari paslon, siapapun bupatinya, tapi ketika ditemukan ada unsur dugaan pidana dan ini dipastikan ada pelanggaran, kok tidak diadili, maka ini sangat prihatin sekali. Dan kami meyakini bisa jadi selain 4 TPS ada tindak pidana pemilu lainnya yang mungkin tidak diregistrasi oleh Bawaslu ataupun oleh Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian yang selanjutnya kami ingatkan Bawaslu yang saat ini menerima laporan kami, hati-hati bahwa putusan PSU yang dilakukan divonis oleh MK itu adalah buah kecerobohan kebodohan Anda semuanya di Magetan. Anda sudah menolak gugatan sengketa dari salah satu paslon di beberapa bulan yang lalu, kemudian tidak Anda registrasi. Hasilnya ini dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kebodohan Anda terbukti. Maka saya harap ketika menerima laporan ini jangan sampai terulang kebodohannya, karena ini sudah berdasarkan dalilnya adalah putusan MK, sudah dibuktikan fakta di persidangan. Maka untuk pidananya silahkan nanti Gakumdu untuk yang menelisik, tidak perlu lagi ribet-ribet, kurang alat bukti dan sebagainya, sudah dibuktikan. Untuk itu nanti untuk konstruksi pasalnya silakan teman-teman Mas Sumadi yang bisa menjelaskan. Namun yang garis besarnya hari ini catatan buruk PSU adalah buat Bawaslu Magetan, kemudian KPU Magetan. Dan KPU saya berharap ketika rekrutmen KPPS untuk PSU, Anda akan sangat tidak beretik terhadap hukum ketika masih menggunakan petugas ataupun KPPS yang lama yang bermasalah. Maka harusnya dengan dasar putusan MK, orang-orang yang diduga terlibat bermasalah dengan proses pemilu di 2024 kemarin tidak dipakai lagi sampai kapanpun. Dan ini menjadi catatan buruk. Karena itu nanti saya berharap orang-orang di KPPS 4 TPS ini menjadi catatan buruk oleh KPU, jangan sampai diterima lagi di KPPS.
Mungkin itu dari kami. Berarti yang dilaporkan PPK-nya apa KPPS apa KPU? KPPS-nya, KPPS. KPPS dari 4 TPS, Kinandang 2 TPS, ada Nguri, kemudian Selotinata 1 TPS. Ada semisal dari MK tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh terduga KPPS tadi itu apa bentuknya misalnya? Untuk 178 itu minimal penjara 3 tahun. 3 tahun. Denda minimal 36 juta. Untuk Nguri, untuk Selotinata yang menghalang-halangi orang tidak bisa mencoblos karena di luar masih waktunya jam mencoblos, itu adalah kurungan minimalnya 2 tahun penjara. Pasal 182A. Selain penghalangan tersebut, apa tindak pidana yang dilakukan? Jelas ini merugikan keuangan negara. Kurungan pidana dan membayar denda. Kalau terkait ke penyelenggara Mas, KPU dan Bawaslu nanti apakah ada tindakan juga yang sama terhadap KPPS seperti KPPS ini? Nah, insya Allah untuk catatan kami untuk hari ini yang kita laporkan KPPS, tapi untuk penyelenggara untuk KPU dan yang lainnya kita akan menyusul gerakannya nanti ke Jawa Timur dan sebagainya. DKPP yang akan DKPP ya. Rencana melaporkan ke DKPP ya? Siap ya, kita lanjutkan. Mandang apa? Gini, untuk putusan MK yang berkaitan dengan PSU yang di Magetan yaitu 3 TPS, yaitu TPS Nguri dan 2 TPS di Kinandang itu adanya pemalsuan data pemilih. Nah, untuk yang 1 TPS di Selotinata itu adalah KPPS menghalang-halangi bagi para pemilih yang akan menggunakan haknya di dalam jangkauan waktu yang masih ditentukan. Jadi seperti itu. Maka untuk TPS Nguri, TPS 1 Nguri, TPS 1 Kinandang dan TPS 4 Kinandang itu kita kenakan pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk desa TPS di Selotinata kita kenakan pasal 182A yaitu menghalang-halangi hak seseorang melakukan hak pilihnya. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari gambaran yang kita tarik dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PSU yang ada di Kabupaten Magetan di 4 TPS tersebut. Untuk setelah ini mau dilakukan upaya apa lagi? Setelah ini nanti kita terima, kita akan melaporkan Panwas Kabupaten Magetan dan KPU Kabupaten Magetan ke DKPP atas kelalaiannya yang menyebabkan kerugian negara. Terima kasih.